hari ini tanggal 22 Juni sudah membuat surat pengaduan ke Propam ini yang diterima oleh Bapak Agus Mulyana ya, yang pada intinya ada dugaan, jadi Niki minta perlindungan hukum dan keadilan, adanya dugaan kriminalisasi dan ketidakprofesionalan. Jadi intinya seperti itu, materinya seperti apa, ada sekitar 9 halaman tadi kita sampaikan, berikut lampiran-lampirannya. Jadi terkait dengan permasalahan ini kami sudah adukan, siapa yang kita laporkan itu menjadi urusannya pihak Propam. Jadi kita tidak akan sampaikan ke rekan-rekan karena itu biar menjadi proses penyelidikan atau mungkin yang ditindaklanjuti oleh institusi dari Propam itu sendiri. Dari divisi Propam nanti pasti akan menindaklanjuti pengaduan. Yang jelas Niki meminta keadilan. Niki mengajukan permohonan perlindungan hukum ke Kadif Propam seperti itu. Jadi kalau apa yang menjadi permasalahan sebetulnya berawal dari postingan Niki. Ada postingan Niki di salah satu Instagramnya, ada kalimat, saya tidak akan buka semua supaya tidak menimbulkan masalah baru. Yang jelas ada kalimat ini terhadap foto seseorang. Abang Propam jangan mau percaya omongan yang omongan yang ngomong banyak juga menipu atau PHP kepada para senior. Ini adalah himbauan Nikita Mirzani kepada Propam. Tapi justru yang melaporkan dan tersinggung, merasa itu fitnah dan mencemarkan nama baik adalah bukan anggota Propam yang lapor. Ada seseorang yang berinisial MD yang melaporkan di Polres Serang Kota. Seperti itulah. Jadi ada foto, memang ada foto seseorang, tapi saya tidak akan buka fotonya. Yang jelas ini jadi permasalahan, salah satu permasalahan. Yang jelas bahwa ini adalah himbauan Niki yang diposting di Instagram Story. Yang kedua, ada beberapa postingan-postingan dari media sosial, yakni dari teman-teman media online. Itu ada berita tentang kejadian penganiayaan atau pemukulan terhadap security dan sebagainya. Itu sama Niki diambil, diposting ke Instagram Story-nya, dan itu dijadikan dasar menjadi sebuah permasalahan. Dan seperti itulah, sehingga timbul permasalahan pada tanggal 15, tiba-tiba datang di rumahnya Niki jam 3 pagi. Ya, itulah kita laporkan semua permasalahannya dan Niki minta keadilan. Bagaimana ceritanya? Apakah memang Niki itu pernah diproses seperti apa? Biar dia jelasin secara berurutan supaya jelas ya. Bagaimana nih ceritanya awalnya nih? Coba. Kan ceritanya awalnya itu laporan itu tanggal 16 Mei. Tanggal 16 Mei, tanggal 27 Mei ada surat panggilan untuk tanggal 31 tapi klarifikasi. Terus tanggal 31 Mei datang lagi surat buat datang ke Polres Banten tanggal 3 Juni untuk klarifikasi. Tiba-tiba tanggal 4 Juni ini udah SPDP. Padahal kan kalau menurut Bapak Kapolri itu kan ada restorasi justice, kita harus diketemukan oleh sang pelapor, ya kan? Tapi ini enggak. Tiba-tiba tanggal 6 Juni dikirim lagi surat panggilan, tanggal 9 Juni itu surat panggilan pertama. Terus di tanggal 10 Juni ada lagi surat panggilan untuk datang tanggal 13 Juni sebagai saksi. Cuman tanggal 16 ada kesebar surat ke teman-teman wartawan dan kan musuh saya yang sudah diposting duluan. Itu tanggal 13 Juni katanya sebagai TSK alias tersangka gitu kan. Lah padahal kan proses ini saya tuh belum datang sama sekali gitu. Karena biasanya kalau kita tidak datang pertama itu akan ada pemanggilan lagi gitu kan, akan ada pemanggilan lagi. Ini enggak, ini langsung kayaknya tuh semua serba cepat gitu. Di sini tuh serba cepat, kayak ekspres banget gitu. Padahal saya punya kasus juga, saya ngelaporin Baby Z itu di Tangerang Selatan, di Polres Tangerang Selatan. Sudah hampir mau 1 tahun. Orangnya nggak datang, baru datang sekali aja, nggak tahu kasusnya udah sampai mana gitu. Nah kalau ini kok kurang dari 1 bulan tiba-tiba ada penangkapan, tiba-tiba ada surat beredaran dari ke teman-teman wartawan, bukan ke saya ya, ke teman-teman wartawan atau ke musuh saya bahwa saya jadi TSK gitu. Nah maksudnya kenapa saya mau ngelaporin gitu, karena kok ini cepet banget ya gitu, kayaknya kok surat edaran dari Bapak Kapolri ini kok tidak diindahkan oleh bapak-bapak kepolisian yang ada di Polresta Banten.
gitu. Mana restorasi justice-nya, orang saya yang ngerti hukum aja bisa diginiin, apalagi saya selebriti. Gimana kalau orang umum, masyarakat umum mungkin udah dipenjarain kali, penjara udah penuh gitu sama kasus-kasus kayak begini. Ini nggak boleh, apalagi kan ini sebentar lagi juga mau ulang tahunnya Polri kan, jangan sampai mencoreng juga ya. Mudah-mudahan ini jadi kado terindah buat ulang tahun Polri, supaya bisa dibenahi lagi aparatur negara yang mungkin sedikit melenceng gitu ya dari jalur gitu, yang saya juga nggak tahu. Terus kalau apalagi ya kayak melakukan penggeledahan paksa di rumah saya gitu. Bapak polisi dari Polrestabes Banten bilangnya tidak masuk ke rumah, tapi yang dia posting di Instagramnya itu dia masuk ke rumah gitu kan. Jadi banyak omongan-omongan yang nggak tepat nih gitu. Padahal CCTV semua, abang kami juga udah kasih CCTV-nya ke Bapak Propam ya kan, silahkan ditonton sendiri bagaimana bapak-bapak dan Polwan yang datang ke rumah saya saat itu tanggal 15 pagi jam 3. Dia datang ke rumah, dia bikin keributan, dia teriak, dia buat pengerusakan gitu kan, adik saya dimaki gitu. Itu kan ada semua.